Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Manisa dengan NIM F1E325012. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kode beserta penjelasan dari tugas saya, yaitu ini. Yang pertama, tulis kode untuk fungsi yang mengembalikan nilai minimum dalam sebuah array beserta indeksnya. Nah, petunjuknya itu ada, bisakah Anda mengadaptasikan fungsi max in array, fungsi ini. Terus kita menggunakan fungsi ini. Nah, yang kedua itu ada, bisakah Anda menulis metode yang mengembalikan nilai maksimum dan minimum sekaligus? Apa keuntungannya menghitung keduanya dalam metode yang sama? Nah, berikut kode-kodenya. Ini fungsi-fungsi yang akan kita gunakan. Langkah pertama, kita akan membuat kelas. Isinya itu ada unsorted array. Di dalam kelas ini ada beberapa fungsi. Ini ya fungsi-fungsinya. Nah, fungsi pertama untuk membuat sebuah wadah kosong atau sebuah variabel gitu. Variabel kosong nanti variabelnya akan berisi 0 semua. Lalu fungsi yang kedua itu ada fungsi insert. Fungsi insert ini untuk memasukkan nilai ke dalam array kosong tadi. Selagi node-nya itu selagi masih kosong kita memasukkan gitu. Yang ketiga ada fungsi ini def str self. Ini berfungsi agar array kita tadi bisa di print. Lalu di sini ada fungsi max in array. Tadi kan ketentuannya. Nah, bisakah kamu mengadaptasikan fungsi max in array tadi? Jadi ini dia fungsinya. Kita masukkan fungsi ini di sini. Fungsi ini menunjukkan nilai terbesar dalam array dan menunjukkan posisi nilai tersebut ada di indeks keberapa. Misal nanti kita akan menampilkan outputnya. Kan dia max ya, dia berarti yang besar. Lalu, nah di sini ada my array unsorted array tadi. Ini variabel array kita, ini variabel. Variabel ini isinya adalah perintah untuk memanggil fungsi yang berguna untuk membuat array kosong. Nah, di sini kita menentukannya itu ada 5. Ini kita yang menentukan ya. Ini bisa kita rubah mau 5, 6, 7 atau berapapun. Nanti kita bisa merubah. Nanti di sini juga akan berpengaruh ke sini kan. Kita di sini menggunakan 5. Jadi di sini juga kita menggunakan 5. Lalu langkah keduanya kita menggunakan fungsi insert tadi. Cara menggunakannya, kita tulis variabel yang berisi wadah kosong tadi ini. Nah, lalu kita panggil fungsi insert. Nah, kita kan tadi variabelnya dinamai myArray. Lalu kita memanggil fungsi insert. Lalu kita tentukan area yang kita ingin masukkan gitu. Di sini misalnya saya menggunakan angka 7, 3, 9, 1, dan 5. Nah, di sini untuk visualisasinya. Sini ya saya sudah menampilkan visualisasinya. Misalnya kita di sini memasukkan 7. Jadi 7 kan tadi kan kita masih menggunakan array kosong, ini masih kosong. Nah, jika kita memasukkan 3, lalu 3 masuk ke indeks yang ke sini. 9 di sini, 1 di sini, nah 5 di sini. Jadi array kosong tadi berubah menjadi ini. Lalu print my array. Kita print array kita tadi. Nah, lalu kita masuk ke langkah yang ketiga. Fungsi ini berfungsi untuk menampilkan
menunjukkan atau mengembalikan posisi terbesar dalam array dan posisinya itu ada di mana. Kita memanggil fungsi. Nah, tadi di sini kan saya sudah menjelaskan ada def max in array. Jadi kita memanggil fungsi ini, max in array, untuk mengembalikan posisi terbesar dalam array dan posisinya itu ada di indeks yang keberapa. Lalu kita masuk ke bagian tugas. Tadi tugasnya itu adalah membuat kode untuk mengembalikan minimum value dalam array. Nah, kita menggunakan, kan karena minimum kita menggunakan fungsi min. Jika dia maksimum, jadi kita menggunakan fungsi max. Sini kita menggunakan fungsi minimum in array. Jadi, fungsi ini untuk menunjukkan nilai terkecil dalam array dan menunjukkan posisi ada di indeks keberapa. Nah, bedanya dengan dia tuh sama, cuman kita berbedanya cuma ada min dan max. Kalau dia min berarti dia kecil. Kalau dia max dia tandanya besar, kayak gini ya, tandanya tuh berlawanan arah. Nah, lalu kita memanggil fungsi baru untuk menampilkan posisi terkecil dalam array dan posisinya ada di mana. Ini untuk yang fungsi ini. Nah, kita manggil fungsi tadi kan fungsi yang terbesar ya. Nah, di sini fungsi yang terkecil. Nah, di sini sama penjelasannya seperti yang tadi. Caranya sama seperti tadi, kita membuat ini variabel array kita. Variabel ini adalah perintah untuk memanggil fungsi yang berguna untuk membuat array kosong. Di sini kita nentuin ukuran array-nya itu misalnya 7. Nah, terus kita menggunakan fungsi insert lagi. Nah, di sini kita memasukkan angka yang kita mau. Terus lalu kita panggil fungsi insert tadi ya kan, kita sudah panggil fungsi insert, lalu kita tentuin angkanya. Misalnya di sini 9, 2, 4, 12, 1, 8, 3. Sama dengan penjelasan ini. Tapi yang di sini tadi contohnya kita menggunakan variabel myArray saja. Nah, di sini kita menggunakan variabel myArray 2 supaya tidak redundant gitu ya. Lalu di sini kita memanggil fungsi baru ya, tadi di atas yang terbesar, sini yang terkecil, untuk menampilkan posisi terkecil dalam array dan posisinya itu ada di mana. Nah, lalu kita masuk ke soal yang kedua tadi. Bisakah kita mengembalikan kedua nilai terbesar dan terkecil sekaligus? Apakah keuntungan menggunakan keduanya secara bersamaan dalam komputasi? Nah, di sini kita memasukkan fungsi baru lagi. Dengan cara mengombinasikan kedua fungsi yang terpisah di atas tadi, yaitu min and max, lalu bentuknya bakal seperti ini. Nah, fungsi ini dia bakalan langsung seperti sekaligus gitu. Dia bakal outputnya akan mengeluarkan nilai min and max-nya itu sekaligus. Misalnya dalam array itu ada min and max-nya sekaligus. Nah, di sini kita menggunakan variabel baru lagi, yaitu myArray 3. Yang tadi myArray saja, yang kedua myArray 2, yang ketiga ini kita menggunakan myArray 3. Jadi kita memanggil fungsi insert. Di sini kita menentukannya 10 karena saya menentukannya itu 10. Di sini ada insert. Kita panggil menu fungsi insert. Masukkan angkanya, terserah kita mau masuk angka berapa, lalu kita print. Nah, di sini kita memanggil fungsi min and max in array. Nanti dia akan ngeprint hasilnya. Nah, lalu keuntungannya itu kita tuh lebih efisien karena loop sepanjang array-nya hanya terjadi sekali, dia nggak bolak-balik, dia bakal sekali jalan gitu.
Nah, saya akan menampilkan outputnya ya. Bagaimana? Coba kita run. Nah, di sini. Oke. Mana tadi tugas kita di line keberapa? Nah, ini tugasnya. Mengembalikan minimum value. Nah, di sini tadi kita kan menggunakan ya yang pertama dulu ya. Nah, di sini kita kan menggunakan 5 ya. 5 angka saja ada. Dan di sini dia memanggil fungsi hasil terbesar. Nah, di sini ada angka 7, 3, 9, 1 dan 5. Untuk angka terbesarnya itu adalah 9, ada di posisi kedua. Nah, angka yang depan ini untuk posisinya dan yang ini untuk angkanya. Gitu. Sini posisi kedua, kenapa? Kita hitung dari 0. 0 ada di 7, 0, 1, 2. Nah, 2 yaitu angka 9. Lalu kita masuk ke tugas kita tadi. Di sini kita menggunakan 7. Kita menentukannya 7, di sini ada angka 9, 2, 4, 12, 1, 8 dan 3. Nah, di sini tugasnya itu menampilkan hasil minimum atau hasil terkecil. Nah, hasil terkecilnya itu ada di posisi 4, yaitu angka 1. Misalnya 0, 1, 2, 3 dan 4 ada di angka 1. Dia bakal membandingkan gitu. Nah, lalu kita masuk ke soal yang kedua, yaitu bisakah kita mengembalikan kedua nilai terbesar dan terkecil. Dia kayak kombinasi dari yang terbesar di atas tadi. Nah, untuk nilai di sini kita tadi kan menggunakan 10 angka nih. 1, 3, 5, 9, 8, 12, 10, 18 dan 13. Nah, di sini untuk posisi yang terkecil yaitu ada di indeks ke 0, yaitu angka 1, 0, 1. Dan di posisi ke-7 yaitu angka 18 gitu. Kita hitung ya, ini ada 0 di angka 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada angka 18 di posisi ke-7. Gitu. Jadi beginilah kira-kira bentuk implementasinya dari tugas-tugas tadi. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.